Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bisa berjumpa lagi dalam rutinitas kita setiap hari menjelang berbuka, yang kita pada kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, yang alhamdulillah pada hari ini insyaallah nanti malam kita sudah memasuki malam ke-27. Begitu memulai kajian kita seperti biasa, marilah kita buka bacaan dengan bacaan surah Al-Fatihah. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita di dunia maupun akhirat. Allahumma nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi radhiyallahu ta'ala ajma'in wa li arwahi abaihim min al-anbiya wal mursalin wa syuhada was salihin wa ala man amilin wa ala jami'il muslimin wa muslimin fiha wa syarihin wa ila man ajazana ila muntaha wa ila al-qadiri wa ala jami'il arwahi abaihim wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa syarifina wa syarifina wa man habbana wa man haqqana alaina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum amwat khususan ila mu'allif hadzal kitab Syekh Zakaria Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'anil Qusyairi diriwayatake saking Imam Al-Qusyairi qala ngucap sapa Al-Qusyairi, ngucape napa? Afdhalus sidqi utawi paling utama-utamane bener jujur iku istiwa usiri padane awak ing dalem dhewe ing dalem rahasia wal alaniyati lan ing dalem ngeden. Makalah yang pertama untuk sore hari ini yakni dari Imam Al-Qusyairi. Ia berkata bahwa afdhalus sidqi, sifat jujur yang paling baik, sifat benar yang paling baik, yang paling utama adalah yakni istiwa usirri wal alaniyati, samanya kita ketika dalam keadaan sendiri atau rahasia atau hati, wal ananiyah dan apa yang tampak dari permukaan. Jadi ketika kita memang jujur, itu apa yang kita sembunyikan dan apa yang kita tampakkan di publik itu sama. Itulah yang namanya jujur. Tidak ada orang perilakunya sama. Jangan hanya di depan publik kita sok tawadhu, sok merunduk, namun ketika kita sendirian kita jauh dari Allah. Di depan orang kita mengaku soleh, di depan orang kita tampak soleh, tampak baik, namun ketika kita sendirian kita tidak tahu, kita menyalahi semuanya, semua aturan Allah. Nah itu bukan jujur. Nah jujur itu ketika kita sendirian, ketika kita ada di depan publik itu sama. Atau jujur itu apa yang di hati dan apa yang kita keluarkan melalui perilaku atau ucapan itu sama. Jadi ketika kita mengaku ikhlas, di dalam hati memang benar-benar ikhlas, dan apa yang kita tampakkan juga tampak ikhlas. Jadi tidak nggih kalau ikhlas tapi di hati gerundel, itu tidak jujur. Banyak
Semoga tidak ada. Semoga tidak ada. Kalau ada ya semoga cepat bertobat. Tuh. Jadi afdhalus sidqi istiwa'us sirri wal ananiyati. Jadi sebaik-baiknya, paling utama-utamanya jujur, yakni samanya kita ketika sendirian atau di depan publik, samanya hati dan perbuatan. Kemudian yang kedua, wa anil harithi, dan diriwayatake saking al harith al muhasibi rahimahullahu ta'ala qala ngucap sapa al haris al muhasibi, as-sadiqu utawi wong kang bener, utawi wong kang jujur, huwa hiya shadiq iku alladzi wong la yubali kang ora peduli sapa alladzi walau kharaja senajan to metu sapa alladzi an kulli qadarin saking saben-saben kadar derajat lahu ketuwe alladzi fi qulubil khalqi ing dalem pira-pira atine makhluk min ajli sholahi qalbihi saking arae apike atine alladzi. Yang selanjutnya diriwayatkan dari Al Haris Al Muhasibi, yakni orang yang benar, orang yang jujur adalah walladzi la yubali, dia tidak peduli walau kharaja min kulli qadarin lahu, meskipun ia tidak sesuai ekspektasi fi qulubil khalqi, di dalam setiap hati manusia. Jadi ketika dia dipandang apa? Walau kharaja an kulli qadarin lahu fi qulubil khalqi. Dia itu tidak peduli meskipun apa? Dia tidak sesuai pandangan orang. Dia kan kadang ada orang yang memperhatikan pandangan orang lain kepada dirinya. Nah, orang yang jujur tidak seperti itu. Dia tidak peduli anggapan apapun yang disematkan oleh orang lain kepada dirinya. Meskipun ia memiliki derajat, meskipun ia memiliki pangkat, dia tidak peduli akan hal itu. Dia tidak peduli dengan orang lain, entah mereka memuji atau menghina atau terserah, itu tidak ada efeknya bagi dia. Min ajli sholahi qalbihi, karena hal itu tercipta atau muncul dari hatinya yang baik, hatinya yang bersih. Ketika orang yang hatinya bersih, dia beramal hanya karena Allah. Dia tidak peduli apa kata manusia, entah dia dicaci, entah dia dimaki, entah dia puji, itu tidak mempengaruhi hatinya sama sekali. Wala yuhibbulan ora demen sapa alladzi ittila'an nasi ing oleh ningali menungso ala matsaqil dari ing atase pira-pira bobote dar itu ulama dulu memaknai biji sawi itu kecil ya pokok dar. Nah kalau sekarang itu bisa dimaknai apa yang terkecil, yakni atom itu bisa. Min husni amalihi, saking bagusnya amale Allah. Nah, orang yang jujur menurut Al Haris juga adalah orang yang wala yuhibbu ittila'an nas. Dia itu tidak suka ketika amal-amalnya, ketika amal baiknya itu diketahui orang lain. Maksudnya dia itu suka berbuat baik namun tidak ditampakkan. Dia suka ya biar Allah dan dia yang tahu. Dia tidak suka menampakkan amal. Jadi ketika dia memang amal-amal yang seharusnya tidak ditampakkan, ya sebaiknya tidak ditampakkan. Jadi contohnya sedekah saja. Nah, orang yang jujur itu tidak suka, bukan tidak mau ya, tidak suka ketika amalnya itu dilihat orang lain. Betul. Kemudian wala yakrahu lan ora sengit sapa alladzi ittila'an nasi ing ningaline menungso ala sayyi ing atase ala min amalihi saking amale alladzi.
Fa inna karahatahu karena sak temene sengite alladzi lidzalika maring mengkono-mengkono ittila'an nas iku dalilun nuduhake ala annahu ing sak temene napa niku jenenge si alladzi iku yuhibbu demen sapa alladzi azyadata ing tambah indahum ing dalem munggoe nas walaisa lan ora ana apa hadza ikilah napa niku jenenge demen ziyadah iku min akhlaqi siddiqina saking pira-pira akhlake wong-wong kang jujur. Nah, yang selanjutnya orang yang jujur adalah orang yang ketika dia berbuat salah, dia itu tidak benci ketika memang dilihat orang lain. Jadi ketika dia berbuat kesalahan kemudian orang lain mencela, orang lain tahu, maka dia ya sadar diri ke saya memang salah, tidak ditutup-tutupi, tidak melempar batu sembunyi tangan. Oh itu bukan saya, bukan saya. Jadi memang kalau dia berbuat salah, dia itu tidak malu untuk mengakuinya dan tidak benci ketika orang lain mengingatkannya. Nah, karena ketika dia berbuat salah kemudian orang lain tahu dan dia mangkel di hatinya, itu mangkel, wah kesalahanku dilihat orang. Nah, itu berarti dia itu tanda bahwa si as-shadiq tadi, orang yang jujur tadi itu suka ziyadah indahum, suka memiliki derajat yang lebih daripada orang lain. Nah, yang seperti itu bukanlah akhlak-akhlak orang yang jujur. Jadi orang yang jujur itu ya biasa saja, entah dia itu tidak suka amalnya diperlihatkan dan juga tidak benci ketika orang lain mengetahui dia berbuat salah. Jadi biasa saja. Kemudian wa'an ghairihi, dan dari orang selain Al-Haris Al-Muhasibi ngeten dawuhe, idza talabta ing dalem tatkalane numprih sapa sira, mencari dolek Allah ing Gusti Allah, menuju Allah Ta'ala halimah hirsin dan Allah bisidki kelawan jujur, kelawan bener, aqtaka mongko paring ing sira sapa Allah Gusti Allah mir'atan nggih, awas jangan salah maknani, jangan salah harokati. Beda harokat saja bisa berbeda makna. Mir'atan itu maknane kaca, lek mar'atan ing wadon. Nah, beda jauh sekali. Itu salah harokat saja. Dimam. A'toka mongko paring ing sira sapa Allah mir'atan ing kaca pengilon tabak suru kang bisa ningali sapa niku jenenge si sotik fiha ing dalem mir'ah kulla syai'in ing sekabehane suci-wici min ajaibid dunya saking pira-pira keajaibane dunia wal akhirat lan akhirat. Nah, ketika kita memang menuju Allah, kita mau mendekatkan diri kepada Allah, salah satunya dengan lewat benar, jujur, teman, a'toka, maka Allah akan memberi kita mir'atan, kocok. Apa kocok? Cermin tabak suruh yang kita itu bisa meningali, yang kita itu bisa melihat fiha lewat mir'ah tadi kulla syai'in segala sesuatu dari keajaiban dunia dan akhirat. Jadi ketika kita memang hatinya bersih, itu tadi istiwa, jadi setara. Nah, ketika hati kita itu murni, tidak tercampuri apa-apa selain Allah, maka ketika kita akan mencari Allah dengan kejujuran tersebut, maka kita akan diberikan alat untuk melihat keajaiban dunia dan akhirat. Nah, keajaiban dunia dan akhirat itu tidak lain kan segalanya adalah kekuasaan Allah, keagungan Allah, kemahadahsyatan Allah. Kita tahu di Quran itu ada ayat yang menjelaskan tentang Allah itu tidak malu menciptakannya
nyamuk. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Jadi Allah itu tidak malu menciptakan nyamuk. Kenapa? Kalau kita teliti, nyamuk itu merupakan suatu keajaiban. Nyamuk yang sekecil itu mempunyai organ, mempunyai apa namanya, kalau Gus Bah membahasannya kuman. Nah, kumannya itu sekecil itu berada di nyamuk kan lebih kecil dari nyamuk. Itu betapa hebatnya Allah menciptakan makhluk. Nah, itu keajaiban-keajaiban yang ada di dunia. Belum lagi yang di akhirat. Kita sering mendengarkan bahwa surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala apa ya, wala khudratun fi qalbi bashar. Jadi surga itu tidak ada bentuknya itu tidak terimajinasikan. Jadi mala ainun ra'at, mata itu tidak bisa mengimajinasikan, kalau didengar itu tidak bisa digambarkan, dan tidak bisa yang kerentek, segala sesuatu yang kerentek di hati manusia tentang surga itu bukan seperti itu. Nah, seperti keajaiban dunia dan akhirat. Nah, ketika kita jujur, maka insya Allah akan memberi kita segala sesuatu untuk kita bisa melihat keagungan Allah. Selanjutnya, wa aqawilus salafi utawi pira-pira makolai kaule ulama salaf fi hada ing dalem iki ikhlas utawa iki ikhlas iku kathiratun akeh asyarna ila hadil huruf wis isyarah maring iki ikhlas huruf sapa ingsun minha saking aqawil tambihan hale ngilingake ala al-mubin ngatasi perkara kanthi supre. Jadi kaul-kaul ulama itu banyak tentang bab ini, bab ikhlas, bab jujur. Nah, tujuannya untuk mengingatkan pada apa yang akan atau yang hendak dicari. Ketika kembali ke pembahasan awal, yakni guru Quran dan murid Al-Quran. Nah, apa tujuan utama dari kita mengajar Al-Quran? Apa tujuan utama dari kita belajar Al-Quran? Itu harus diingatkan kembali. Waqad dzakartu, dan teman-teman wis nutur sapa ingsun jumalan ing pira-pira jumlah min dalika saking mengkono-mengkono aqwil min syarih ma'a syarihiha ing dalam sertane syarah aqwil fi awali syarhil muhaddab ing dalam awal-awal ing dalam kawitane kitab syarah muhaddab. Berarti ada kitab namanya Al-Muhaddab, kemudian disyarahi oleh Imam An-Nawawi, namanya Syarh Muhaddab. Wa tamamtulan wis ngumpulake sapa ingsun ilaiha maring napa niku jeneng aqwil min adab bil muallimi saking pira-pira adabe muallim guru, wal muta'allim dan murid, wal faqih lan wong kang alim fikih, wal mutafaqih lan wong kang belajar fikih, ma ing perkara la yastawli kan ora cukup anhu saking ma sapa talibul ilmi wong kang golek ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah.